Bagian kedua, spiritualitas dan kegelisahan manusia. Kekuatan yang terpendam. Ketiga tokoh rumpun agama Semitik, Yahudi, Nasrani, dan Islam semuanya mengalami dan mengajarkan hijrah, migration, exodus. Kelihatannya merupakan hukum alam dan hukum sejarah yang ditetapkan Tuhan, bahwa pribadi yang mau tumbuh dan berkembang kuat mesti diperhadapkan lebih dahulu dengan problem dan hambatan, agar seseorang atau bangsa dipaksa untuk menggali dan mengembangkan potensinya yang masih terpendam. Beberapa ungkapan yang mendukung pandangan ini misalnya, dalam diri kita terdapat the sleeping giant atau singa yang tidur. Ada lagi istilah the hidden power, kekuatan yang terpendam. Dalam istilah Sufi, dalam diri kita terdapat Arashi atau singgasana Tuhan. Sehingga kalau seseorang bisa menyerap sifat-sifat ilahi ke dalam hatinya, maka ia akan lebih besar ketimbang bumi dan langit. Demikianlah perjalanan hidup para Rasulullah. Jika dibaca dengan seksama, merupakan rangkaian pertumbuhan, hantaman problem, penemuan kekuatan diri, kepasrahan pada Allah, dan kemenangan. Berbagai proses tadi berlangsung demikian dinamisnya, melahirkan gejolak emosi, kecemasan, harapan, doa, syukur, dan melalui proses itu juga berlangsung proses edukasi dan seleksi, baik bagi para musuhnya maupun para sahabatnya. Lewat berbagai problem hidup, seseorang terbentuk menjadi kuat, menjadi lebih baik, lebih bijak. Namun, ada juga yang kalah ketika dihadapkan pada ujian hidup. Ujian itu datang dari berbagai front dan beragam bentuknya. Jadi, sesungguhnya peristiwa hijrah berlangsung setiap saat. Hanya saja yang mencolok adalah ketika Rasulullah dan para sahabat berpindah dari Mekah ke Madinah, ketika tekanan orang kafir harbi, orang kafir yang mengambil sikap permusuhan semakin brutal, sementara kekuatan umat Islam masih lemah. Hijrah adalah sebuah proses metamorfosis untuk meraih kualitas hidup lebih tinggi. Persis seperti kepompong yang berproses hendak menjadi kupu-kupu yang kemudian bisa menikmati indahnya udara. Taman bunga berterbangan dengan sesama teman-temannya, padahal dahulunya terkurung dalam rumahnya yang kecil dan tidak melihat dunia luar. Setiap peristiwa hijrah selalu menjanjikan kemenangan, asalkan kita benar-benar ikhlas dan sadar dalam menjalaninya. Meminjam ungkapan Aristoteles, semua makhluk hidup ini sesungguhnya bergerak menuju penyempurnaan diri, teleologis. Bagaikan biji-bijian, ketika disebar di atas tanah yang subur, masing-masing akan tumbuh menjadi dan menuju dirinya sendiri. Tidak pernah biji mangga tumbuh menjadi pohon durian. Tidak pernah telur ayam ketika ditetaskan menjadi anak angsa. Demikianlah hukum alam ciptaan Tuhan bekerja. Hanya saja, proses itu ketika terjadi pada diri manusia tidak berlangsung secara linier dan tidak selesai dalam waktu singkat. Orang yang tidak mampu melihat secara jernih terhadap hukum pertumbuhan dan tidak berpegang pada hukum sebab akibat akan sangat mudah kehilangan visi dan energi hidupnya, terkuras untuk tujuan-tujuan jangka pendek yang bisa destruktif bagi diri dan orang lain. Tanpa disadari, ada orang yang bekerja keras, menguras seluruh tenaga, pikiran, dan emosinya, tapi sesungguhnya yang dilakukan adalah menggali lubang kenistaan bagi dirinya sendiri. Termasuk kategori ini adalah orang yang senang sekali mengumpulkan harta haram dengan cara menindas dan merampas
hak-hak orang lain. Lebih ironis lagi adalah mereka yang merasa berjuang menjadi pejabat negara yang seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat, namun yang dipikirkan adalah bagaimana bisa korupsi mengeruk uang negara dengan fasilitas jabatannya. Orang yang demikian itu bukannya melakukan hijrah untuk peningkatan dan perbaikan diri, tetapi malah menjatuhkan martabat diri. Itulah sebuah anugerah dan sekaligus jebakan kemerdekaan yang diberikan Tuhan pada manusia. Manusia bebas memilih jalan hidup dengan menggunakan fasilitas yang dimiliki, terutama emosi, pikiran, hati, dan fisiknya. Di balik kata hijrah tergambar bentangan ruang dan waktu yang penuh tantangan. Sosok Musa, Isa, dan Muhammad sejak kecil hidupnya diwarnai dengan serangkaian hijrah. Pergulatan metamorfosis menuju penyempurnaan diri yang ditempa dengan berbagai derita yang amat dahsyat dalam ukuran manusia. Bukankah ancaman kelaparan, penyiksaan, dan pembunuhan merupakan bayang-bayang kengerian yang paling ditakuti manusia? Spiritualitas dan transformasi sosial. Ketika Nietzsche memproklamasikan kematian Tuhan, sesungguhnya pekik proklamasi itu bisa juga dipahami sebagai pengumuman akan kematian kehidupan spiritualitas Nietzsche dan teman-teman yang senasib dengannya. Warisan agama yang mereka terima dan pahami tidak lagi sebuah agama yang mampu membukakan tabir keagungan dan keindahan ilahi, melainkan agama yang penuh dengan muatan dongeng-dongeng, mitos, tahayul yang tampak sebagai kekuatan penghalang bagi pendamba kebebasan berpikir dan otonomi manusia. Ketika agama hadir dengan sosoknya yang sedemikian, itulah pemikir semacam Auguste Comte secara radikal berkesimpulan bahwa dalam masyarakat saintifik teknokratik, agama tak lagi memiliki posisi yang harus diperhitungkan. Bahkan dianggap sebagai sisa-sisa keterbelakangan dari masa lampau. Ketika orang semacam Nietzsche menyatakan Tuhan telah mati dan agama pun dipandang tidak layak lagi hidup, kenyataan ini tidak berarti manusia tidak lagi memerlukan Tuhan dan agama menjadi tergusur. Secara dialektis, pemberontakan masyarakat modern, baca barat, terhadap Tuhan dan agama, mereka adalah bagian dari proses historis bagaimana manusia mencoba menggugah dan menguji agama dan keberagaman dalam upaya menemukan kualitas keberagaman yang lebih dewasa dan hakiki. Semua agama, agama wahyu atau bukan, pada akhirnya akan berdiri di hadapan sejarah untuk diuji. Dalam pada itu, sejarah menunjukkan hasil seleksinya, bahwa sebagian agama ternyata telah ditinggalkan orang dan menjadi bagian cerita masa lampau. Sebagian bertahan dengan melakukan modifikasi, dan sebagian lagi hidup secara tegar dan semakin bertambah pemeluknya. Memimpikan adanya hanya satu agama di muka bumi ini adalah satu utopia. Namun, satu hal yang barangkali disepakati semua agama samawi ialah bahwa misi utama agama adalah mendekatkan dan mempertemukan kehendak dan kasih Tuhan di satu pihak dengan kehendak dan perjalanan manusia dalam sejarah di pihak lain. Pendeknya, agama berusaha membimbing dan menyadarkan manusia untuk mampu melihat realitas lain yang lebih hakiki, yaitu realitas ilahi. Memang betul, sains dan teknologi telah memperpendek jarak satu negara dengan negara lain, planet yang satu dengan planet yang lain. Meskipun kedekatan itu tidak menjamin eratnya persahabatan antar manusia dan tidak pula berarti pengalaman dan perjalanan spiritualnya semakin jauh. Sejauh-jauh pengembaraan manusia dengan teknologinya, tanpa visi keahlian, mereka akan tetap terkurung dan melingkar-lingkar dalam orbit bumi dan selalu dihadapkan pada jalan buntu dalam upaya meraih pengetahuan dan kesadaran tentang realitas tertinggi. Agama yang otentik, kata Huston Smith, merupakan pintu gerbang yang paling jelas. Melalui pintu gerbang itulah kekuatan kosmos yang tidak
terhingga tercurah ke dalam eksistensi manusia. Cahaya tembus kabut. Bagaikan cahaya, visi dan kesadaran spiritualitas keagamaan mampu menembus kabut kegelapan yang menghalangi pandangan mata, sehingga realitas yang lebih jauh dan lebih hakiki tidak tampak. Dalam pandangan Al-Quran, kesadaran spiritualitas terhimpit erat dengan kesadaran kemanusiaan. Makin tinggi kesadaran keberagaman seseorang, mestinya makin tinggi juga kualitas kemanusiaan. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, mi'rajnya seorang mukmin bukanlah sebuah upaya pendakian spiritual untuk berpaling dari tanggung jawab kemanusiaan, melainkan justru agar bisa terjalin kontak antara kehendak suci di langit dan orientasi manusia di bumi. Untuk memelihara dan menginvestasikan jalinan organik ini, salah satu cara yang ditempuh seorang mukmin ialah melakukan sholat dan dzikir. Sholat dan dzikir bisa dilihat sebagai institusi iman, di mana sebuah keyakinan dan orientasi keilahian diterjemahkan dan dikaitkan dengan orientasi praksis untuk menciptakan salam atau perdamaian di antara sesama manusia. Dengan kata lain, rentangan spektrum ilahi di satu sisi dan spektrum kemanusiaan di sisi lain secara metafisis tidaklah tepat jika diletakkan dalam perspektif ruang, sebagaimana ruang yang kita pahami dalam hidup keseharian. Tetapi, keduanya menyatu dalam sebuah kesadaran, sehingga bagi seorang mukmin, perilaku kemanusiaannya hendaknya memuat kualitas ilahi dan kehangatan dalam bertuhan, hendaknya terrefleksikan dalam perilaku kemanusiaannya. Pada level itu, barangkali kita bisa menamakannya kesatuan gerak, yaitu gerakan keilahian dan sekaligus juga gerakan kemanusiaan. Perilaku yang bersifat ilahi berakar pada kesadaran batin, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, bahwa pertolongan Allah untuk mengubah nasib satu kaum itu akan tiba ketika mereka terlebih dahulu berhasil mengubah situasi kejiwaan batin mereka. Artinya, tanpa adanya kesadaran, kesanggupan, dan sikap batin untuk meyakini dan meraih realitas tertinggi yang gaib dan berada di luar jangkauan indera dan rasio, maka betapa pendeknya dan betapa kecilnya apa yang bisa diberikan dunia materi ini terhadap tuntutan manusia yang jangkauan hidupnya menerobos. Bila inti tasawuf terletak pada wilayah batin seorang atau inner life, relevankah tasawuf dikaitkan dengan proses transformasi sosial yang wilayah operasionalnya terletak pada daratan struktur atau titik beratnya pada dimensi praksis dari perilaku seseorang dalam jaringan-jaringan institusi masyarakat? Pertanyaan semacam itu tampaknya telah kehilangan relevansinya. Mengapa? Karena melihat transformasi sosial tidak cukup hanya dari satu aspek, melainkan harus komprehensif. Dalam ajaran Al-Quran, nilai kemanusiaan bisa dipahami ketika semua perilaku lahir dan batinnya diorientasikan pada Allah. Dan pada waktu yang sama adalah juga membawa dampak konkret terhadap upaya meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan. Pendeknya, manusia tidak bisa dipahami tanpa keterkaitannya dengan Tuhan dan keterkaitannya dengan manusia lain dalam kehidupan sosial. Dalam kehidupan modern sekarang ini, terdapat kecenderungan pada lapisan atau kelompok sosial tertentu ke arah situasi keterasingan atau alienasi yang bisa kita bedakan, setidaknya ke dalam 3 kelompok. Pertama, mereka yang teralienasikan dari Tuhannya, yang disebabkan terutama oleh prestasi sains dan teknologi sehingga menjadi positivis. Kedua, mereka yang teralienasi dari lingkungan sosialnya yang diistilahkan oleh Alvin Toffler sebagai future shock. Ketiga, mereka yang teralienasikan dari Tuhannya dan sekaligus juga dari lingkungan sosialnya. Persoalan alienasi adalah persoalan kejiwaan manusia, di mana
manusia berperan sebagai penyebab munculnya alienasi tetapi sekaligus juga sebagai kurban yang harus menanggung akibatnya. Meskipun kita katakan bahwa alienasi adalah persoalan kejiwaan, problem ini memiliki keterkaitan erat dengan persoalan epistemologi. Sebagaimana telah disinggung di muka, pandangan dunia yang dibangun di atas premis positivisme, empirisme, akan membawa implikasi pada persoalan realitas yang berada di luar jangkauan indera dan rasio. Pendeknya, realitas metafisis dianggap sebagai realitas semu, karena cara pandang aliran positivisme saintisme ialah realitas simbolik dan metafisik dilihat sebagai hasil evolusi dari realitas materi, atau downward causation. Paradigma ini tentu saja berbeda dari pandangan orang beriman, yang berkeyakinan bahwa realitas materi yang kasat mata adalah derivasi dari realitas yang lebih tinggi, atau upward causation. Dua paradigma di atas memiliki perbedaan yang amat mendasar dan membias ke berbagai aliran ilmu dan filsafat, sehingga mereka mempunyai konsep tentang realitas yang berbeda pula. Bila kita amati perkembangan aliran pemikiran dan situasi psikologis masyarakat modern, terdapat tanda-tanda yang cukup kuat bahwa keyakinan dan kebutuhan orang akan dunia spiritualitas semakin menguat. Teori ilmu bisa saja menerangkan mengapa apel jatuh ke bumi, tetapi teori itu tak akan sanggup menjelaskan why there is something rather than nothing. Jadi, mengingat posisi sentral yang diperankan manusia dalam jagat raya ini, yang Al-Quran mengistilahkannya sebagai Khalifah Allah atau mandataris Tuhan di bumi, keagungan manusia sesungguhnya tidak bisa dipahami tanpa keterkaitannya dengan Tuhannya. Bila ridho Tuhan tidak lagi menjadi pusat orientasi manusia, kualitas motivasi kehidupan lalu menjadi rendah. Dan bisa jadi manusia akan terperangkap dalam posisi bermusuhan melawan alam. Dan pasti manusia akan dalam posisi yang kalah. Justru dengan menjadikan Tuhan sebagai tujuan akhirnya, ia akan terbebaskan dari derita alienasi karena Tuhan adalah pesona yang maha hadir atau omnipresent dan maha mutlak. Eksistensi yang relatif akan lenyap ke dalam eksistensi yang absolut. Keyakinan dan perasaan akan kemahahadiran Tuhan inilah yang memberikan kekuatan, pengendalian, sekaligus kedamaian hati seseorang. Sehingga yang bersangkutan senantiasa merasa berada dalam orbit Tuhan. Bukannya putaran dunia yang tak jelas lagi ujung pangkalnya. Implikasi praktis gerakan spiritualitas. Sebagaimana diyakini kalangan idealisme spiritualisme, di balik setiap transformasi sosial terdapat nilai-nilai ideal yang mendorong dan mengarahkan jalannya sejarah. Meskipun jalan yang ditempuhnya kadangkala bersifat spiral dan dialektis, bukannya linear dan mulus, bagi kaum sufi, transformasi sosial tidak hanya dilihat secara pragmatis, melainkan juga secara etis dan ontologis. Nilai apakah yang hendak dihadirkan setiap perubahan sosial? Apakah dampak etis setiap pembangunan? Untuk apakah semua itu dilakukan? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu benar-benar dihayati dengan sepenuh hati, bukan sekedar pertanyaan retorik. Dengan kata lain, entah itu modernisasi, transformasi sosial, perubahan sosial, tinggal landas, keberhasilan dan kegagalan akan diukur dari apakah semua usaha itu mengantarkan nilai-nilai ketuhanan dalam perilaku manusia ataukah tidak. Di sini, kebertuhanan dan keberkemanusiaan merupakan poros dan sekaligus tolok ukur untuk mengevaluasi sejarah. Dengan meminjam teori cermin Al-Ghazali, aktivitas kemanusiaan yang tidak diterangi cahaya keilahian bagaikan orang berjalan di lorong yang gelap. Sebaliknya, orang yang sekedar percaya kepada Tuhan tanpa menumbuhkan sifat-sifat agung Tuhan di dalam dirinya, bagaikan iblis. Secara retorik, yang dikemukakan di atas sesungguhnya sudah tersurat dalam 2 sila pertama Pancasila. 2 sila pertama itulah inti Pancasila yang diharapkan menumbuhkan etos manusia Indonesia, yaitu manusia Indonesia akan bisa dipahami secara benar kemanusiaannya hanya ketika ia dikaitkan dengan Tuhan Sang Pencipta
dan pembimbingnya. Sebaliknya, sila ketuhanan yang dimaksudkan barangkali kebertuhanan tidak memiliki dampak praktis dan fungsional kalau tidak termanifestasikan dalam realitas dan perilaku kemanusiaan. Dari dua sila inilah, sila-sila yang lain sesungguhnya merupakan kelanjutan logis dan tuntutan etis, baik dalam tataran individual maupun kolektif. Visi ketuhanan dan kemanusiaan yang berakar pada setiap individu dan terjelma dalam tata nilai budaya bangsa akan memberikan pencerahan dan arahan pada perjalanan bangsa ini, bahwa cita-cita sosial bangsa Indonesia jauh melampaui batas keinginan dan ambisi satu generasi atau angkatan. Lebih dari itu, apa yang kita lakukan akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Mahkamah Tuhan, yang secara inheren juga merupakan mahkamah sejarah dengan tolok ukur nilai-nilai kemanusiaan, dengan menggunakan paradigma sufisme dalam menggali kandungan luhur nilai Pancasila. Dengan menggunakan paradigma sufisme dalam menggali kandungan luhur nilai Pancasila, akan terlihat bahwa negara Pancasila adalah sebuah persekutuan moral atau moral association, bukannya akumulasi kekuatan dan interest atau association of force and interest yang hedonis. Spiritualitas tanpa agama. Bagi masyarakat modern, dunia ini semakin hari semakin dirasakan kecil. Batas-batas regional, kultural, dan ideologi kian menipis. Bahkan sebagiannya cenderung sirna. Begitupun komunikasi antar paham keagamaan. Kini, dialog yang terjadi bukan lagi sebatas antar pemeluk satu agama, melainkan sudah memasuki dialog antar pemeluk agama. Akan tetapi, kendati di sana-sini terjadi hubungan dialogikal, kita pun menyadari bahwa hubungan konfliktual antar pemeluk agama muncul di berbagai tempat. Melihat fenomena ini, tampaknya semakin mengecilnya dunia tidak berarti semakin erat dan mesra hubungan antara satu masyarakat dengan yang lain. Hubungan antara satu negara dengan negara yang lain, dan tidak pula semakin tercipta hubungan harmonis antara pemeluk satu agama dengan pemeluk agama lainnya. Bangkrutnya ideologi komunisme di beberapa negara Eropa Timur setidaknya mengindikasikan bahwa kekuatan anti-agama yang dilancarkan oleh Marxisme-Leninisme pada akhirnya berada pada pihak yang kalah. Tetapi, adakah hal lain ini juga berarti suatu kemenangan bagi misi dan eksistensi agama? Jawabnya bisa ya, bisa juga tidak. Terlepas dari penilaian apakah ideologi kapitalisme dan komunisme benar atau salah, yang jelas, keduanya telah berusaha tampil dan memberikan kontribusi bagi perkembangan peradaban manusia pada level mondial. Kini, ketika dunia semakin kecil, yang sering dipopulerkan dengan istilah era globalisasi, hal ini merupakan tantangan dan sekaligus peluang bagi Islam untuk berkiprah dengan daya jangkau yang lebih luas lagi ketimbang masa-masa sebelumnya. Salah satu pertanyaan ialah, peranan dan gerakan apakah yang tampak menonjol dari Islam? Di sini, penulis akan mengajukan tesis bahwa dimensi spiritualitas Islam atau mystical philosophy merupakan aset Islam yang kurang mendapatkan perhatian, yang mungkin sekali akan banyak memberikan kontribusi positif, terutama bagi masyarakat modern. Agama, kekuatan disintegratif. Pada bulan Februari 1992, penulis mendapat undangan untuk mengikuti dialog tentang spiritualitas dan gerakan perdamaian yang berlangsung di Madhuban, India. Sedikitnya, 80 peserta ikut berpartisipasi, datang dari 20 negara, terutama dari negara barat. Dari hasil wawancara penulis, sebagian besar dari mereka tidak lagi percaya dan menaruh minat pada agama, entah itu Hindu, Yahudi, maupun Islam. Setelah sekian hari mengikuti perbincangan sesama mereka, rupanya agama di mata mereka telah mengalami degradasi karena begitu banyaknya mitos-mitos dan juga telah institutionalized yang pada gilirannya tampil sebagai gerakan ideologi yang bersifat tertutup. Ketika nilai-nilai agama terlembagakan sedemikian rupa, maka pembukuan pada waktu yang sama
cenderung melahirkan pembekuan. Identitas yang bersifat asosiatif dan ideologis dari komunitas tertentu, mau tidak mau, akan melahirkan kekuatan disintegratif dalam masyarakat. Sehingga muncul istilah insider dan outsider. Kata mereka, jika seseorang menganut suatu agama dan pada akhirnya dia diajak untuk terlibat konflik dan bermusuhan dengan sesamanya, bukankah agama tidak lagi sebagai kekuatan penyebar salam dan kasih sayang, melainkan persaingan? Bukankah persaingan itu sumber derita, sementara yang dicari dengan agama adalah kedamaian? Begitulah antara lain logika yang dipakai oleh mereka yang menolak agama dan lebih memilih spiritualitas. Dimensi spiritualitas dalam Islam misalnya, ketika ditempatkan dalam konteks ilmu keislaman, maka ia melahirkan ilmu tasawuf dan pada gilirannya melahirkan gerakan tarekat. Tetapi, bila spiritualitas dilihat bukannya sebagai objek ilmuwan, melainkan penghayatan, maka posisinya justru menjadi amat sentral, merupakan inti dari denyut iman dan keberagamaan. Dimensi spiritualitas dari paham dan penghayatan keberagamaan pada dasarnya merupakan sebuah perjalanan ke dalam diri manusia sendiri. Bisa jadi, masyarakat modern yang memiliki fasilitas transportasi canggih merasa telah melanglang buana, bahkan sebagian telah melakukan perjalanan ke planet, namun amat mungkin masih miskin dalam pengembaraannya dalam upaya mengenal dimensi batinnya bahwa ia adalah makhluk spiritual. Hal yang mirip bisa juga terjadi pada para ilmuwan. Ribuan buku dan teori telah mereka jelajahi, tetapi mungkin saja semua itu baru melingkar-lingkar pada dataran kognitif rasional, belum berfungsi sebagai pupuk yang menyuburkan penghayatan keberagamaan. Dalam pandangan para mistikus, kualitas manusia dan kemanusiaan yang paling primordial adalah bahwa ia merupakan makhluk spiritual puncak ciptaan Tuhan dan oleh karenanya watak dasar manusia adalah bersifat baik. Ia senantiasa merindukan kedamaian, kebahagiaan, hubungan cinta kasih dan selalu ingin berdampingan dengan Yang Maha Kasih. Karena sifat-sifat di atas merupakan sifat dasar manusia. Maka, hanya dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan di atas, mereka akan merasakan kebahagiaan. Tatkala seseorang berusaha mencintai sesamanya dan berusaha menciptakan kedamaian, tetapi kalau gerak itu bagaikan arus sungai yang tidak mengalir dari lautan kasih dan lautan damai yang tak terbatas, maka kekeringan akan mengancamnya. Jadi, hanya dengan menghubungkan kesadaran kita kepada Yang Maha Kasih, bagaikan the unlimited ocean of love, maka komunikasi sosial kita dengan sesama senantiasa bersifat memberi, melimpahkan kasih, bukannya komunikasi yang bersifat dominatif, eksploitatif. Barangkali salah satu ciri yang amat menonjol dan sekaligus juga kunci keberhasilan Rasulullah Muhammad adalah terletak pada pribadinya yang senantiasa merasakan kehadiran limpahan kasih Tuhan. Sehingga dengan begitu pribadi Muhammad bagaikan instrumen penyebar kasihnya kepada manusia. Misi Muhammad adalah misi edukasi yang muncul dari Yang Rahman dan Rahim, sehingga nurani yang bersih dan akal yang sehat sulit untuk mengelak dari ajakan yang penuh simpati dari ajaran Islam yang dibawanya. Beban-beban topeng. Bila spiritualitas tidak semata sebagai bahan kajian, melainkan penghayatan atau the way of being, maka seseorang senantiasa akan merasakan kehadiran Tuhan dimanapun dan kapanpun dia berada. Orang yang meyakini dan merasakan betul hubungan intim antara dirinya dan zat yang agung dan sekaligus pengasih, maka tidak ada lain kecuali ketenangan dan kestabilan yang akan dirasakan. Posisi demikian ini tidak berarti melemahnya fungsi rasio dan nafsu, melainkan justru berbagai instrumen yang ada ini akan lebih terarah dan tak pernah merasakan kekeringan energi dari ilahi. Dalam kehidupan modern ini, kadangkala orang merasa capek, diakibatkan oleh beratnya menyangga dan mempertahankan label-label atau topeng-topeng yang selama ini dijadikan identitasnya yang untuk sementara waktu memberikan kepuasan pada egonya. Karena berbagai identitas itu sudah lama melekat, maka jati diri kita yang pada dasarnya spiritual dan senantiasa hanif itu tidak sempat tumbuh dan berkembang. Semakin orang mempertahankan dan mengejar kesenangan melalui identitas-identitas sekunder, maka sorrow, kekecewaan, dan derita serta perasaan kalah sudah menghadang di depannya. Tetapi
Ketika seseorang terlibat dalam komunikasi dan interaksi sosial dengan semangat memberi, berbagai kasih dan berpartisipasi, ia akan terhindar dari rasa kalah atau gagal. Sekali lagi, ini tidak berarti kita menjadi pasif, tetapi yang paling penting di sini ialah kemampuan kita untuk membedakan antara penampilan yang bersifat praktikal dan rasional pada dimensi lahirnya dan keteguhan serta ketulusan hati pada dimensi batinnya. Setelah seseorang berusaha mendapatkan pengetahuan tentang agama dan setelah seseorang berusaha mendapatkan pengetahuan tentang agama dan tentang Tuhan, yang tak kalah pentingnya adalah how to experience God, means to experience our perfection, to feel peace, happy and close to God. Secara teoritis, Islam amat kaya dengan dimensi mistik ini dan barangkali merupakan paket yang bisa disumbangkan kepada masyarakat modern. Kita mungkin kaget melihat sikap kebahagiaan kalangan barat ketika mereka dihadapkan pada pertanyaan untuk memilih agama-agama yang ada. Karena mereka akan menjawab, kami akan memilih mencari kedamaian dalam spiritualitas, tetapi bukan agama. Agama dalam pandangan kami penuh mitos-mitos, aturan-aturan rumit, dan selalu mengajak konflik. Pemeluk agama cenderung tidak toleran. Jika kita nyatakan kepada mereka bahwa Islam itu agama perdamaian, dan mengapa tidak mencoba mendalami Islam, mereka menjawab, maaf, yang kami kenal tentang umat Islam adalah masyarakat yang tidak mencerminkan hidup damai. Secara fisika, mereka senang bentrok, dan secara intelektual, sering mengesankan kurang toleran. Karena itu, kami kurang tertarik pada agama. Tetapi, kami tetap merindukan Tuhan. Benarkah pendapat mereka itu? Kegelisahan para penghuni surga. Syahdan tersebut kisah. Suatu hari, Nabi Isa menasihati murid-muridnya untuk bersikap ekstra hati-hati terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua. Suatu hari, kata Nabi Isa memulai dengan nasihatnya. Malaikat penjaga surga ketika berjalan-jalan mengontrol taman surga bertemu dua orang yang tengah bercanda-canda. Suasana bertambah ceria dengan datangnya malaikat yang ikut bergabung. Di tengah suasana surga itu, mereka teringat anak cucunya yang masih hidup di dunia. Hai, sahabat kami malaikat yang baik, tolong kami dibukakan jendela surga ini, barang sejenak saja, karena kami ingin sekali melihat anak cucu kami yang masih tinggal di bumi. Begitu pinta mereka. Baiklah, kata malaikat. Silakan kalian berdua berdiri dekat jendela surga untuk kami bukakan sejenak. Demikianlah, setelah dua penghuni surga melihat dunia tidak lebih dari 5 menit, maka suasana ceria penuh canda tadi hilang, karena salah satu dari mereka tiba-tiba menangis pilu, sementara yang lainnya tampak berseri. Hai kawan, ujar malaikat, coba ceritakan apa yang terjadi dengan keluargamu. Aku sudah menuruti permintaanmu untuk membukakan pintu surga. Mestinya engkau bergembira setelah melihat keadaan keluarga yang kau tinggalkan. Tetapi nyatanya, engkau malah kelihatan amat sedih. Apa yang kau lihat dan apa yang bisa aku bantu untuk meringankan penderitaanmu? Maka orang itu pun menuturkan kepedihannya. Katanya, ketika dia mengintip dunia, ternyata keadaan anak cucunya tengah berebut warisan yang dia tinggalkan. Tidak hanya berebut, bahkan gara-gara warisan itu, mereka saling bermusuhan, fitnah-memfitnah, dan sampai pada usaha untuk saling membunuh. Gara-gara warisan, saudara kandung berubah menjadi musuh. Padahal, lanjut penghuni surga tadi, dulu dia berpikir bahwa dengan bekerja keras mengumpulkan harta warisan, dia berharap anak cucunya sampai 7 turunan akan hidup makmur tanpa harus bekerja keras seperti orang tua mereka. Tetapi ternyata perhitungannya meleset. Kini, justru warisan itu menjadi pangkal malapetaka. Sambil mencoba menenangkan penghuni surga yang masih merunduk pilu, malaikat berpaling kepada yang lain. Hai kawan, apa gerangan yang kau saksikan di dunia, sehingga engkau begitu nampak lebih gembira? Dengan wajah berseri, teman tadi menjelaskan keadaan anak cucunya yang masih bahagia. Keluarganya hidup utuh dan harmonis, serta dicintai masyarakat sekelilingnya. Tidak ada perasaan yang lebih membahagiakan orang tua kecuali melihat anak-anak cucunya hidup rukun dan tampil menjadi pemimpin masyarakat
berkat pendidikan dan keimanan yang ditanamkan oleh orang tuanya. Rupanya pilihanku benar bahwa warisan terbaik itu bukan tumpukan harta, tetapi kualitas pendidikan yang baik dan nilai-nilai keagamaan, katanya. Harta panas. Di dalam lingkungan masyarakat Jawa sudah lama tertanam pandangan bahwa harta warisan adalah harta panas. Kalau para ahli warisnya tidak kuat iman dan tidak hati-hati, maka harta warisan akan menjadi sumber keretakan dan bahkan permusuhan antar keluarga. Pandangan seperti ini rupanya sudah diyakini oleh masyarakat lain termasuk masyarakat barat. Lihat saja alur cerita film-film koboi yang pada mulanya bersahabat ketika menelusuri jejak-jejak harta karun. Tetapi begitu harta karun telah ditemukan, biasanya antara mereka saling membunuh. Masing-masing pihak ingin mengklaim dan menjadikan sebagai pemilik tunggal karena dorongan hawa nafsu serakahnya. Di samping karena sikap rakus dan manja, mental keropos akibat dimanjakan dengan kemewahan materi oleh orang tua juga. Di samping karena sikap rakus dan manja, mental keropos akibat dimanjakan dengan kemewahan materi oleh orang tua juga. Di samping karena sikap rakus dan manja, mental keropos akibat dimanjakan dengan kemewahan materi oleh orang tua juga mudah mengantarkan konflik keluarga untuk berebut harta waris. Di samping karena sikap rakus dan manja, mental keropos akibat dimanjakan dengan kemewahan materi orang tua juga mudah mengantarkan konflik keluarga untuk berebut harta waris. Fenomena mental lembek dan manja ini sudah lama menjadi keprihatinan sebagian generasi tua di Amerika Serikat. Tidak seperti generasi pendahulunya yang terbiasa hidup kerja keras dan serba prihatin. Generasi muda Amerika terlahir dan tumbuh dengan fasilitas hidup yang mewah, sehingga membuat daya juang mereka lemah. Oleh karenanya, tidak mengherankan kalau di berbagai sekolah dan perguruan tinggi ternama yang menjadi bintang kelas adalah warga pendatang, baik itu kulit hitam ataupun orang Asia khususnya dari Vietnam, Jepang, atau Cina. Mengapa begitu? Jika salah satu sebabnya berkaitan dengan psikologi orang miskin yang memiliki motivasi untuk berprestasi yang jauh lebih besar ketimbang mereka yang hidup serba kecukupan dan selalu memperoleh proteksi dari orang tua mereka. Berdasarkan pengamatan sementara, mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri atas dana beasiswa prestasi akademis serta moralnya lebih baik ketimbang mereka yang dibiayai oleh orang tua sendiri. Mereka lebih tahan banting menghadapi berbagai kesulitan hidup dibanding mahasiswa yang memperoleh biaya berlebih dari orang tua sendiri. Tentu saja, ini bukan merupakan formula umum meskipun sulit dibantah kebenarannya. Problem rendahnya motivasi untuk berprestasi ini juga melanda para pelajar dan mahasiswa di tanah air yang datang dari keluarga pejabat tinggi yang tergolong orang kaya. Tak segan-segan orang tua membeli nilai kenaikan kelas atau kelulusan dalam ujian dari guru atau panitia ujian. Sudah tentu jika krisis moral sudah diperkenalkan oleh orang tua sejak dari proses dulu kehidupan. Sudah tentu jika krisis moral sudah diperkenalkan oleh orang tua. Sudah tentu jika krisis moral sudah diperkenalkan oleh orang tua sejak dari proses hulu kehidupan, maka sangat wajar jika krisis hilir yang muncul sulit dielakkan dan lebih parah adanya. Menurut pengalaman para guru di Jakarta, memberi motivasi belajar kepada anak-anak yang datang dari keluarga pas-pasan jauh lebih mudah ketimbang murid dari keluarga kaya yang biasa merusak proses pendidikan anak. Justru sesungguhnya datang dari orang tua sendiri yang memberikan racun pada anak, sehingga tetes madu yang diberikan guru di sekolah akan terlumpuhkan khasiatnya. Warisan utang dan kerja besar. Kembali ke soal warisan. Kalau topik ini dikaitkan dengan tema warisan generasi 45 untuk generasi yang lebih muda, salah satu pertanyaan yang muncul adalah, warisan apakah yang paling berharga untuk diamanatkan pada generasi yang lebih muda? Secara umum, adalah semangat juang untuk mengisi kemerdekaan sebagaimana yang telah digariskan oleh UUD 45 dan Pancasila. Namun, dalam wujud realnya, semangat dimaksud sekarang telah dijabarkan dalam berbagai bentuk program pembangunan. Misalnya, pembangunan politik, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Berkaitan dengan proses kewarisan ini, menarik untuk direnungkan
moto para pecinta lingkungan. Hutan ini bukan milikmu, tapi milik anak cucumu. Maka peliharalah dan berikan pada ahli warismu dalam keadaan yang lebih baik. Demikian kira-kira moto yang simpatik dan visioner, dan tentu saja perlu ditetapkan kepada bidang lainnya, termasuk warisan tradisi politik, etika pembangunan, dan pendidikan. Sayangnya, yang namanya warisan tidak selalu berupa setumpuk materi yang siap dinikmati dan diperebutkan, melainkan bisa juga berupa setumpuk utang dan agenda kerja besar untuk sebuah perbaikan kehidupan berbangsa, termasuk kehidupan berpolitik dan berdemokrasi. Secara individual, memang terdapat sekelompok orang yang menjadi miliarder berkat hasil pembangunan semasa Orde Baru, yang tentu saja nantinya akan mewariskan sejumlah kekayaan yang menjanjikan kemewahan hidup anak cucunya sampai 7 turunan. Tetapi hal itu tidak menjadi jaminan kalau para ahli warisnya tidak kuat iman dan mental untuk menerimanya. Begitupun dalam kehidupan berbangsa, di samping kesuksesan yang telah diraih oleh generasi 45, setumpuk tantangan juga akan mewariskan pada generasi penerusnya, mengingat yang namanya pembangunan bersifat kompleks. Oleh karena itu, kita semua hendaknya berpikir panjang bahwa perjalanan bangsa ini masih jauh dan hendaknya kita konsisten untuk berpegang pada prinsip moral dan iman agar tidak terjebak pada permusuhan antara keluarga besar warga Indonesia gara-gara warisan, baik warisan kekayaan maupun utang. Orang tua yang sukses adalah yang sanggup mendidik anaknya agar lebih baik dan lebih maju dari dirinya. Tetapi harus diingat bahwa kebaikan dan kemajuan tidak selalu berupa kelimpahan materi dan kenyamanan hidup. Bahkan orang tua perlu was-was kalau di akhir hayatnya meninggalkan harta warisan berlimpah, sementara anak-anaknya secara mental tidak siap menerimanya. Jangan-jangan semua itu akan menjadi sumber konflik keluarga. Sekali-kali imajinasi ini muncul, kalau saja bisa berjumpa dengan Nabi Isa, ingin sekali rasanya dikisahkan bagaimana perasaan dan doa para pendiri republik ini di surga ketika mengintip perilaku para ahli warisnya. Karena dari jendela surga tentu lebih transparan untuk membedakan siapa yang berjuang untuk kepentingan bangsa, partai, kepentingan kelompok, dan kepentingan keluarga. Janganlah kau buat orang tuamu menderita akibat perbuatanmu yang tidak terpuji semasa kau tinggal di dunia. Demikian pesan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Jiwa yang terbelenggu. Dalam Al-Quran, Al-A'raf ayat 182 disebutkan bahwa ruh kita pernah bersyahadat, sekali-kali tidak akan menyembah hanya kepada Allah, tapi cenderung lupa pada perjanjian primordial yang agung itu, telah berat oleh kenikmatan dunia yang bersifat sesaat. Sehingga rohani kita sulit untuk terbang ke alam ilahi yang maha luas dan indah. Kesadaran ini menghentakkan kesadaranku melalui perilaku burung beo yang saya pelihara di rumah. Sudah 2 tahun saya memelihara burung beo. Dia saya beli di pasar burung di dekat Blok M. Nyanyiannya dan sekian macam celotehnya sungguh sangat menghibur. Para tamu seringkali terkecoh dengan suara salamnya, persis seperti suara anak santri ketika mengucapkan Assalamualaikum. Agar gerakannya lebih leluasa, maka saya belikan sangkar yang lumayan besar. Pagi-pagi bangun tidur dan sore hari pulang kerja, suara burung beo itu terasa indah, meriah, dan alami. Tidak punya muatan politik dan caci maki barangkali. Namun, dalam hati saya sesungguhnya selalu muncul rasa bersalah dan kasihan. Mengapa saya mesti mengurung makhluk Tuhan yang dengan sayapnya itu mestinya secara luasa bisa terbang bebas menikmati alam lepas? Berulang kali saya ingin melepasnya, namun segera muncul keraguan dalam hati. Andaikan saya lepas, apakah dia bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik?
Bagaimana kalau nanti ditangkap orang dan kemudian malah dikurung dalam sangkar yang lebih sempit? Atau adakah dia masih bisa terbang lincah dan dengan mudah memperoleh makanan di wilayah Jakarta yang telah dipenuhi hutan beton ini? Seringkali hati dan pikiran saya bimbang antara ingin melepas dan menahan. Saat pembebasan tiba, akhirnya saya dekati burung beo itu. Saya panjatkan istighfar pada Allah, mohon ampun telah merampas kebebasan makhluknya. Lalu katakan, hai temanku burung beo, aku sangat sayang dan berterima kasih padamu. Setahun lebih, kamu telah menghiburku dengan nyanyianmu yang merdu dan lucu. Tetapi, aku juga minta maaf telah memenjarakanmu. Hari ini, aku beri kamu kebebasan untuk terbang menikmati alam bebas. Tetapi, kalau kamu merasa betah di sangkar ini, silakan tinggal dan aku sediakan makan. Pintu akan aku buka sehingga kamu bebas keluar masuk. Tentu, aku akan lebih senang jika kamu tetap bersama kami. Demikianlah ketika saya menulis artikel ini, sudah seminggu lebih sangkar itu terbuka pintunya. Tetapi burung beo itu masih juga tidak keluar. Saya dialogkan dengan anak istri saya. Saya dialogkan dengan anak dan istri. Terutama dengan anak saya, Zulfa Indira Wahyuni, yang kuliah di Fakultas Psikologi. Apakah burung itu tidak mau keluar? Ataukah tidak tahu bagaimana keluar? Ulfa demikian panggilan kesehariannya. Menjawab, mungkin karena sudah lama terkurung, sehingga tidak lagi mampu menangkap peluang untuk memasuki kehidupan baru, takut untuk memasuki dunia yang lebih luas, karena sudah merasa nyaman, sekalipun terpenjara. Apa yang terjadi pada burung beo itu? Sesungguhnya seringkali menimpa anak manusia, bahwa seseorang yang sudah lama tinggal di comfort zone tidak berani melakukan perubahan untuk mencari kehidupan baru yang lebih luas dan menantang. Ini pernah terjadi pada penghuni penjara yang sudah 20 tahun mendekam di rumah tahanan. Ketika hari pembebasan tiba, bukannya kegembiraan yang muncul, tetapi malah kegamangan menapakkan kaki ke alam bebas. Dia merasa malu, takut, dan gamang, membangun pergaulan baru dan mencari pekerjaan baru. Akhirnya, dia memilih melamar kerja sebagai tukang kebun rumah tahanan yang suasananya sudah menyatu dengan dirinya. Terbanglah hai sang Raja Wali. Dalam literatur sufi, sering dituturkan kembali bahwa jiwa manusia yang bersifat rohani bagaikan sang Raja Wali yang terkurung dalam sangkar tubuh. Ruh manusia berasal dari Allah dengan misi agung mengendalikan semua instrumen tubuh, akal, dan emosi untuk melaksanakan kekhalifahan Allah di muka bumi. Memakmurkan kehidupan di muka bumi sebagai manifestasi penghambaan diri padanya. Tetapi, misi kerohanian ada kalanya gagal ketika seseorang lebih tertarik pada perintah dan tawaran hawa nafsu yang menyajikan kesenangan dan kenikmatan sesaat yang bersifat badani dan emosi, sehingga bisikan, ajakan, peringatan, dan daya rohani untuk melakukan bakti yang lebih mulia dan meraih kebahagiaan yang lebih tinggi menjadi terbengkalai. Hatinya mengeras, telinganya menjadi tuli, dan penglihatannya buta terhadap jalan kebenaran. Demikianlah firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 18 atau Al-A'raf 179. Dan orang yang demikian itu derajatnya lebih hina dari binatang. Belajar dari burung beo di rumah saya, hendaknya kita selalu berdoa dan berusaha jangan sampai jeratan kenikmatan duniawi membuat sang Raja Wali Rohani tidak mampu terbang dan mi'raj ke angkasa nan luas, terbebas dari sekat dan jeratan fisik, agar kita dimudahkan dan diringankan perjalanannya untuk mendekat ke hadirat Allah yang Maha Kasih dan Maha Luas. Ilahi, anta maksudi waridoka matlubi. Ya Allah, hanya Engkau yang menjadi tujuan akhir perjalanan hidup kami, dan hanya ridhomu yang menjadi dambaan kami.
Comfort zone. Apa itu? Istilah zona nyaman, comfort zone, populer di lingkungan sarjana psikologi. Istilah ini menunjuk pada keadaan, situasi, dan wilayah yang dirasakan mendatangkan rasa nyaman, aman, dan tidak berbahaya, sehingga seseorang enggan keluar dari wilayah itu. Namun sesungguhnya, kenyamanan itu belum tentu sejati atau genuine, sebab bisa saja menipu dan membatasi terbukanya peluang untuk memperoleh kemajuan dan kebahagiaan yang lebih tinggi. Sebagaimana kasus burung beo di atas, dia sudah merasa nyaman, padahal di luar sangkar terbentang kebun, hutan, dan udara bebas yang telah disediakan Sang Pencipta. Terdapat beragam zona nyaman yang selalu dipagari oleh seseorang dan pintunya pun ditutup rapat-rapat agar tidak terganggu oleh orang lain ataupun masuknya gagasan-gagasan baru yang menggelisahkan. Misalnya saja, seseorang yang telah lama mengenakan seragam militer lengkap dengan pangkatnya ketika jalan-jalan di tempat keramaian dengan pakaian biasa dan tidak membawa pistol, maka dirinya akan merasa gelisah, kurang percaya diri. Seseorang yang sudah belasan tahun menekuni sebuah karir ataupun profesi, gamang hatinya untuk memasuki dan pindah pada profesi baru. Seseorang yang di lingkungan sosialnya biasa dielulukan, disanjung dan dihormati, bisa jadi akan canggung duduk mengikuti sebuah training dan diperlakukan sebagaimana peserta lain yang tidak memiliki status sosial tinggi. Demikianlah, zona nyaman itu bisa terbentuk oleh kebiasaan dan paham yang sudah mapan, baik berupa fanatisme aliran politik, mazhab keilmuan, kelompok pergaulan, maupun paham keagamaan, sehingga seseorang merasa nyaman berada dalam bangunan rumah virtual yang telah dihuni bertahun-tahun. Bahkan, seorang yang sudah belasan tahun mengendarai mobil, beraninya hanya melintasi jalan Tamrin Sudirman dan merasa gamang ketika harus mengambil jalur lain. Padahal, ada kalanya jalur lain lebih nyaman ketika jalan Sudirman Tamrin macet akibat adanya demonstrasi massa. Apa hubungannya zona nyaman dengan judul tulisan di atas? Yaitu fungsi dan misi keruhanian kita sebagai Abdullah dan Khalifatullah akan mengalami kegagalan ketika instrumen akal, emosi, dan jiwa lebih tertarik pada kenikmatan dan kenyamanan duniawi yang bersifat sementara sehingga melupakan kebahagiaan spiritual yang lebih sejati sebagaimana dijanjikan Allah. Jangan keberatan bagasi. Ibarat bepergian, maka sebaiknya kendaraan kita jangan keberatan bagasi. Ini tidak berarti kita lalu meremehkan urusan dunia. Kita itu wajib kita raih dengan bekerja secara halal, cerdas, dan keras. Halal, smart, and hardworking. Tanpa ilmu pengetahuan dan kekayaan, sulit bagi kita membuka dunia dan membantu orang miskin. Ajaran Islam secara inheren sangat memerlukan dukungan ilmu dan kekayaan untuk bisa diterapkan. Namun keduanya adalah instrumen, bukan tujuan dan bukan pula faktor paling esensial. Di atas keduanya adalah ketakwaan. Istilah takwa memang artinya itu luas. Namun, salah satu intinya adalah keyakinan dan perasaan akan kehadiran Tuhan dimanapun kita berada, sehingga hidup menjadi istiqomah, senantiasa berzikir kepada Allah. Jelas arah yang hendak dituju, senantiasa memilih jalan yang lurus, makan rezeki harta, menghindarkan perasaan, pikiran, dan perilaku yang tidak manfaat. Bayangkan, seorang pendaki gunung yang keberatan bekal, kanan, dan peralatan. Bayangkan sebuah mobil ataupun pesawat terbang yang keberatan bagasi. Bayangkan orang yang gemuk harus memanjat-manjat menaiki tangga. Maka bagi mereka itu sangat susah terbang atau naik ke atas. Ketika pesawat ulang-alik mau melepaskan orbit bumi menuju bulan, diperlukan teknologi tinggi, daya dorong yang sangat besar.
agar bisa terbebas dari gravitasi bumi, lalu memasuki ruang angkasa luas dengan ringan. Demikianlah halnya dengan jiwa manusia. Jika hati, pikiran, dan nafsu kita masih sangat kuat terikat dengan bagasi duniawi, pasti sulit untuk lari dan terbang mendekat Allah. Syukurlah, teman-teman yang merasa memiliki pangkat, jabatan, dan prestis yang selama ini dibangga-banggakan, sebagian sudah mulai sadar bahwa bagasi dan topeng itu mulai ditanggalkan, meskipun awalnya tampaknya agak berat melepaskannya. Bagaikan batu kerikil di telan lautan. Suatu hari saya berdiri menghadap ke laut lepas. Lalu saya melemparkan sebuah batu kerikil ke tengah lautan. Dari jauh, saya amati apa yang terjadi dengan lemparan tadi. Pertama, terlihat cipratan air dan riak kecil yang berlangsung kurang dari 1 menit. Kemudian, menghilang. Saya tidak tahu lagi kemana batu kerikil tadi. Orang pun juga tidak peduli tentang nasib batu kerikil yang saya lempar tersebut. Peristiwa kecil di atas membuat saya tercenung. Bukankah diriku yang terlempar ke dunia ini tak ubahnya seperti batu kerikil tadi? Saya terlempar ke ruang semesta yang luasnya tak terjangkau nalar. Diperkirakan tidak kurang dari 250 miliar gugusan Bima Sakti yang ada di planet ini. Bahkan bisa jadi lebih dari itu. Nalar manusia tidak sanggup mengukur bentangan ruang dan waktu tempat kita semua terlahir, tumbuh, dan kemudian menghilang di telan kematian. Jangankan diri kita, sedangkan planet bumi saja bagaikan sebuah kerikil kecil di tengah taburan planet yang tak terhitung jumlahnya. Kita terlahir lalu menciptakan riak-riak kecil yang akhirnya lenyap di telan bumi. Kita tidak sanggup menghitung berapa banyak sudah manusia terlahir dan kemudian menghilang. Berapa banyak lagi di masa depan manusia akan singgah sebentar di planet bumi ini yang kemudian menghilang, entah kemana atau mau jadi apa setelahnya. Kalau saja hidup hanya diukur dengan sukses materi, dengan penampilan fisik yang sehat dan menarik, dengan banyaknya uang dan kekayaan duniawi lain, maka kita perlu merenung, untuk apa semua itu? Untuk apa sesungguhnya manusia sibuk mengumpulkan harta, jauh melebihi kebutuhannya, jika pada akhirnya malah membuat repot dan jadi beban hidup? Kalaupun suatu saat bebatuan dan gunung berubah jadi emas, benarkah pemiliknya menjadi lebih bahagia dan bermakna hidupnya? Kita tentunya ingat cerita Raja Midas dalam legenda Yunani kuno yang hidupnya berakhir dengan tragedi. Dia ingin sekali menjadi raja yang terkaya di dunia, sehingga tidak seorang pun boleh menandingi kekayaannya. Maka dia bertapa, minta pada sang dewa agar dianugerahi tangan sakti. Dengan saktinya itu dia membayangkan agar apapun yang disentuhnya berubah menjadi emas. Pendek cerita, sang dewa akhirnya mengabulkan permintaannya. Maka Raja Midas kembali ke istananya untuk mewujudkan impiannya, memiliki istana emas dan menjadi raja terkaya di muka bumi. Demikianlah begitu menginjak halaman istana, pagar istana disentuhnya sehingga seketika telah berubah menjadi emas. Dia tertawa kegirangan, lalu melangkah masuk. Tiang-tiang istana pun disentuhnya, dan seketika berubah jadi emas. Saking gembiranya dan untuk melampiaskan nafsunya, maka diam-diam meja kursi istana juga disentuh, sehingga semuanya berubah menjadi istana emas. Dia ingin membuat kejutan dan hadiah termahal pada istri tercinta, yang juga sangat cinta pada kekuasaan dan kekayaan. Aku adalah raja terkaya di muka bumi, pikirnya dengan bangga. Tak ada seorang pun yang mampu menyaingi kekayaan saya dan istri secantik istri saya. Tak seorang pun yang memiliki tangan sakti seperti saya. Setelah merasa puas, berhasil menyulap menjadi istana emas, Raja Midas memanggil istrinya untuk memperlihatkan keajaiban yang telah diciptakannya. Saking gembira serta kangennya karena sudah lama tidak bertemu istrinya, maka dipeluklah dia. Apa yang terjadi? Berubahlah istrinya jadi patung emas. Raja Midas menangis, meraung-raung bagaikan orang gila. Apapun yang disentuh menjadi emas. Sejak dari makanan dan minuman semuanya berubah jadi emas. Dia kesepian, bingung, sedih, merana, dan penuh penyesalan. Dia lupa bahwa sumber kehidupan adalah pada ruh
dan jiwa yang sehat, yang selalu memancarkan kasih Tuhan untuk sesamanya. Dan suatu saat, kelak ruh itu akan kembali ke haribaan Tuhan. Andaikan hidup hanya membanggakan kehebatan duniawi dan kekayaan materi, maka manusia bagaikan kelelawar yang terbang siang. Dia buta karena tak sanggup menatap cahaya matahari yang begitu menyilaukannya. Tetapi dengan mata hati, seorang yang beriman akan mampu menatap siapa pencipta matahari dan semesta ini. Mendekati Tuhan dengan cinta. Ada sebuah canda dari Plato yang menarik direnungkan. Katanya, andaikan seekor kuda bisa menggambar Tuhan, maka Tuhan akan digambarkan bagaikan kuda. Pendapat klasik ini ternyata juga ditemui dalam teori pendidikan bahwa setiap anak ketika mempelajari dan membayangkan suatu objek yang baru pasti akan dipengaruhi oleh endapan dari pengalaman hidupnya. Oleh karenanya, seorang guru harus bijak menyikapi anak-anak karena mereka datang ke ruang kelas dengan persepsi dan endapan memori yang berbeda-beda. Mereka datang bukan seperti gelas kosong atau kertas putih. Hal serupa sesungguhnya juga terjadi pada diri manusia ketika membicarakan tentang Tuhan. Pengalaman masa lalunya, buku-buku yang dibacanya, dan guru-guru yang mengajarinya, kesemuanya itu akan berpengaruh dalam paham keagamaannya. Makanya, tidak aneh kalau kemudian muncul berbagai buku dengan judul antara lain Tuhan para filosof, Tuhan para teolog, Tuhan para ilmuwan, Tuhan para sufi, dan seterusnya. Itu semua menunjukkan bahwa pemahaman, persepsi, dan keyakinan seseorang tentang Tuhan memiliki perbedaan, sekalipun bisa jadi objek Tuhan yang dimaksud adalah sama. Semua pemeluk agama, saya rasa, jawabannya akan sama ketika ditanya siapa pencipta alam semesta ini. Semua sepakat, Tuhan. Namun, ketika diskusi lebih dalam dan lebih detail lagi mengenai sifat-sifat Tuhan dan bentuk relasi yang mereka yakini mengenai relasi antara Tuhan, manusia, dan alam, maka berbagai perbedaan pendapat akan bermunculan. Belum lagi, jawaban seputar bagaimana manusia mesti bersikap terhadap Tuhan. Perbedaan dan keragaman jawaban selalu muncul dan dalam banyak hal tidak mungkin diseragamkan. Perbedaan itu selalu muncul, tidak saja antara mereka yang berbeda agama, bahkan dalam internal umat seagama saja tidak bisa dihilangkan. Bagi kalangan ahli hukum, Tuhan lebih ditonjolkan sebagai sang hakim yang akan menetapkan keputusan salah dan benar. Lalu, adakah seseorang setelah meninggal akan dimasukkan ke surga ataukah neraka? Bagi mereka yang sibuk mempelajari teologi dan filsafat, maka persepsi dan tema dominan tentang Tuhan adalah sebagai sang pencipta dan wujud absolut yang merupakan sumber dan penyebab dari semua yang ada di alam semesta. Dalam kaitan ini, Wittgenstein ada benarnya ketika mengatakan siapa yang di tangannya memegang palu akan sangat peka terhadap paku. Bahkan benda-benda lain pun akan dianggap paku, sehingga semuanya akan diketok. Lalu bagaimana paham yang berkembang dalam psikologi tasawuf dalam mendekati Tuhan? Mereka lebih senang menatap Tuhan sebagai yang maha kasih. Cinta merupakan tema dan jalan pendekatan banyak Tuhan yang paling disenangi oleh para sufi. Banyak puisi-puisi cinta yang menggelorakan cintanya pada Tuhan, yang tentu saja sebagian puisi-puisinya akan dianggap menyimpang dan sesat dalam perspektif ahli fikih. Makanya, dalam sejarah pemikiran Islam selalu muncul konflik dan ketegangan antara ulama fikih dan ulama sufi. Yang pertama berpegang pada ketentuan hukum yang jelas dan lugas rumusannya, sedangkan yang kedua menggunakan bahasa rasa dan simbol-simbol. Di dalam sebuah kisah sufi disebutkan, terdapat seorang pemuda yang datang mau berguru kepada seorang guru tarekat yang mengajarkan latihan spiritual untuk mengenal dan mendekat pada Tuhan. Tentu saja, sang guru menyambut gembira atas kedatangan pemuda itu. Setelah mendengarkan maksud kedatangannya untuk belajar tarekat, sang guru bertanya,
Pernahkah Anda merasakan jatuh cinta pada seorang perempuan? Pemuda menjawab, belum. Sang guru pun menganjurkan agar ia pulang dulu ke kampungnya dan mempersilahkan datang lagi setelah ia mengalami jatuh cinta kepada lawan jenis. Kisah Sofi ini menjelaskan berbagai ayat Al-Quran yang mengajarkan untuk mencintai Tuhan. Kata cinta itu akan sulit dimengerti kecuali oleh mereka yang pernah merasakan jatuh cinta. Tentu saja, cinta pada Tuhan dan cinta pada lawan jenis berbeda. Namun, dengan bekal pengalaman bagaimana merasa rindu akan sangat membantu memahami ajaran tasawuf tentang cinta. Rasa cinta dan rindu merupakan dua perasaan yang saling terkait dan tak mungkin dipisahkan. Siapapun yang belum pernah mengalami jatuh cinta dan belum pernah merasakan derita derindung rindu akan sulit baginya untuk memahami, merasakan, dan mengangkat kata cinta dan rindu ketika nantinya guru sufi berulang kali mengucapkan dua kata itu. Jadi, salah satu problem yang muncul dalam memahami ungkapan kitab suci dan konsep cinta dalam ajaran tasawuf adalah terletak pada keterbatasan bahasa manusia. Pengalaman dan penjelasan tentang jatuh cinta adalah dua hal yang berbeda. Ketika pengalaman seorang sufi tentang mabuk cintanya pada Tuhan diterangkan dan diteorikan, maka sesungguhnya pembicaraannya sudah beralih menjadi filsafat cinta atau cinta. Karena sebuah pengalaman yang bertumpu pada rasa, kata-kata tidak akan sanggup menjelaskannya. Sebagaimana rasanya gula hanya bisa dicoba dan dirasakan secara langsung, bukannya diuraikan. Dalam konteks inilah, maka siapapun yang belajar diteorikan. Dalam konflik cinta yang mendua antara cinta pada Tuhan dan cinta pada dunia dipertunjukkan Allah kepada kita secara sangat spektakuler lewat kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bayangkan, Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail. Padahal sudah puluhan tahun pasangan itu memohon pada Tuhan untuk dikaruniai anak. Drama ini lalu diabadikan dalam ritus haji. Namun mungkin spirit dan maknanya terabaikan. Lewat drama hidup Nabi Ibrahim dan keluarganya, kita diberi pelajaran bagaimana mencintai Allah dengan segala pengorbanannya. Bayangkan, setelah Ismail lahir, Allah menguji Ibrahim lagi untuk pergi meninggalkan Hajar dan Ismail. Keduanya tinggal di padang tandus yang sekarang dikenal sebagai kota Mekah. Sungguh, perjuangan yang amat berat. Ibrahim harus menaklukkan egonya. Dia harus tega meninggalkan istri dan anak kesayangannya menuju Kanaan. Siang malam Ibrahim teringat Ismail dan Hajar, baik karena rindunya maupun khawatir kesehatannya tinggal di daerah tandus. Setelah Hajar berjuang keras, lari mondar-mandir, mencari air antara bukit Sofa dan Marwah, Allah menganugerahkan air lewat semburan mata air yang sekarang disebut sumur Zam-Zam. Lebih dari itu, Allah juga mendengarkan rintihan Ibrahim, sehingga setelah berpisah sekitar 12 tahun, Ibrahim diperintahkan untuk menjumpai Hajar dan Ismail. Subhanallah, Allahu Akbar. Hati selalu tergetar dan tidak sanggup melukiskan dengan kata-kata setiap mengenang rangkaian ujian iman yang ditimpakan kepada Nabi Ibrahim, sejak dibakar oleh Raja Namrud sampai diperintah menyembelih anaknya sendiri. Oleh Al-Quran, Ibrahim dilukiskan sebagai pribadi yang sangat lemah lembut, penyayang dan cerdas, namun diperhadapkan dengan ujian untuk berkonfrontasi dengan ayah kandungnya sendiri dan menyembelih anaknya. Coba bayangkan bagaimana alur emosi dan dialog antara seorang ayah, istri, dan anak ketika ketiganya memutuskan untuk menyembelih satu-satunya anak yang menjadi ikatan batin suami istri dan simbol kebahagiaan serta kekayaan sebuah keluarga. Di Indonesia, kini, demi membahagiakan dan memanjakan anak, seorang ayah bahkan mau melawan hukum Tuhan dengan jalan korupsi dan tindakan apa saja saking cintanya pada anak. Kalau dia kebetulan seorang pejabat tinggi negara, tidak segan-segan uang negara digasak. Anak adalah representasi ego, kekayaan, penerus keluarga, sandaran di hari tua, penghibur orang tua, dan senantiasa menjadi pertimbangan orang tua dalam mengambil keputusan hidup. Lewat drama Ibrahim, Hajar, dan Ismail,
Allah mengajarkan pada umat yang beriman bagaimana menempatkan cinta pada Tuhan di atas segala-galanya. Semoga teman-teman kita yang rajin berhaji dan umroh ketika pulang membawa makom Ibrahim di dada, yaitu prestasi spiritual dan iman untuk mencintai Allah di atas segala-galanya.